Dulu informasi yang pertama dari Majalengka, Jawa Barat maksud kami, di mana pasangan suami istri di Majalengka tega menjual adik kandungnya yang masih di bawah umur untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial secara daring. Tersangka mematok tarif untuk sekali kencan sebesar Rp500.000. Tersangka DW dan HR ini diperiksa polisi pada hari Kamis terkait dugaan kasus prostitusi daring. Pasangan suami istri ini ditangkap karena diduga menjual adik kandungnya yang masih berusia 14 tahun untuk dijadikan pekerja seks komersial secara daring. Ironisnya, sang suami ternyata juga menjajakan istrinya sebagai PSK. Tersangka mengaku tega melakukan hal itu karena terhimpit ekonomi dan kebutuhan hidup. Untuk sekali kencan, ia memasang tarif Rp500.000 kepada pelanggannya. Fakta yang menarik juga, tersangka sendiri pun itu melakukan open booking. Ya, selain dia juga menjajakan adiknya sendiri untuk open booking, dirinya sendiri pun melayani open booking. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Ini seorang suami dan juga kakak yang seharusnya menjadi panutan istri dan adiknya justru malah menjerumuskan adiknya kepada perbuatan maksiat. Ustaz melihat hal ini seperti apa, Ustaz? Ya, kita tidak tahu ya, mau dibilang seperti apa ini, bejat atau apa begitu ya. Yang pasti begini, agama itu datang untuk menjaga dan memelihara kehormatan manusia. Tidak boleh kita merenggut kehormatan seseorang, apalagi memaksa orang untuk menjual harga dirinya. Itu dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan, وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Jangan sekali-kali kamu memaksa anak-anakmu, termasuk juga saudara-saudarimu, untuk melacur demi untuk memperoleh kenikmatan duniawi atau kesenangan duniawi yang sementara itu. Jelas bahwa perbuatan melacur itu, perzinahan itu haram hukumnya. Apalagi menjerumuskan orang untuk melakukan perbuatan itu dengan paksaan yang berarti itu adalah merenggut kehormatan dan harga dirinya. Tentu dosanya ini berlapis ya. Dosa perzinahan dia dapat, lalu kemudian dosa mencelakakan dan membahayakan orang, menjerumuskan orang itu juga dapat. Ya. Saya kira pantas untuk dihukum seberat-beratnya itu. Iya, nah ini kan memang kalau kita lihat adalah latar belakang peristiwanya adalah kebutuhan ekonomi, Ustaz. Orang itu kadang sampai putus asa begitu ya untuk mendapatkan uang secara halal. Nah dalam hal ini adalah kadang banyak orang yang sudah siap menikah berumah tangga tapi ekonominya masih belum matang keduanya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menunda pernikahan yang notabene pernikahan itu menyempurnakan separuh dari ibadah kita sebagai umat muslim. Seperti apa Ustaz melihat seperti ini? Ya, hukum nikah itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada dalam satu kasus misalnya hukumnya wajib, yang kalau dia tidak menikah mungkin akan bahaya. Tapi kalau masih bisa ditunda, itu ya bisa ditunda. Karena dalam satu hadis dikatakan misalnya ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau yang sudah mampu silahkan menikah. Kalau yang tidak bisa fa'alaihi bis-siyam fa inna lahu wija. Nabi anjurkan untuk mengendalikan nafsunya itu dengan berpuasa. Karena puasa itu ada perisainya ya, ada bentengnya. Jadi bisa menekan dan menahan nafsu ya, terutama nafsu biologis itu. Itu tuntunan agama begitu. Jadi jangan memaksakan juga kalau tidak ada kemampuan ya. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Jadi saya kira orang yang belum mampu tidak perlu memaksakan diri. Apalagi kalau memaksakan itu justru akan merugikan orang lain ya. Begitu. Iya. Kalau tadi kita bicara soal nikah, dalam nikah tentu keturunan ada memiliki keturunan punya anak gitu. Sama kasusnya dengan ketika ada pasangan suami istri yang sudah menikah, kemudian mereka takut untuk punya anak karena dianggapnya belum mapan. Padahal juga
Islam juga mengajarkan bahwa anak itu punya rezekinya masing-masing. Betul. Bahkan zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Ya. Lebih baik kita mengutamakan, kita kumpulkan dulu uang yang ada demi kita menjaga anugerah yang sudah Allah berikan, atau kita biarkan itu berjalan seperti air saja, Ustaz. Ya, rezeki itu adalah rahasia Tuhan ya. Kita itu hanya diminta untuk berusaha. Ya, kita hanya diminta untuk berusaha. Nah, oleh karena itu, saya kira ketika seseorang itu sudah menikah, ya lakukan saja, mengalir saja. Kalau Allah anugerahi dia keturunan, insya Allah Allah juga menyediakan rezekinya. Ya, karena masing-masing kita ini kan sudah ditetapkan rezekinya. Tinggal bagaimana cara kita menjemput rezeki tersebut. Tentu saja dengan cara-cara yang dihalalkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu akan mendatangkan murka dan tidak akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki yang diperolehnya. Iya, tapi kadang suka banyak nih Ustaz zaman sekarang orang yang menikah dengan keterbatasan ekonomi yang mereka punya, tapi akhirnya mereka punya anak terus. Nah, ketika punya anak terus, akhirnya mau nggak mau kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi. Lantas mereka akhirnya minta-minta gitu pada akhirnya kan. Itu orang kan juga kadang, kan kamu yang punya anak, kenapa kamu yang akhirnya minta-minta untuk dibiayai hidupnya? Itu gitu. juga agama mengingatkan ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian itu waspada, hati-hati, jangan sampai kalian itu melahirkan anak keturunan yang lemah. Lemah itu dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan lain sebagainya karena tidak terurus. Nah, itu juga agama melarang. Jadi walaupun ya Allah sudah menjamin rezeki masing-masing, tetapi tentu ukurannya adalah sejauh mana usaha kita. Jadi saya kira kita juga perlu ada perencanaan ya. Oleh karena itu tidak salah kalau ada orang yang mengatakan perlu diatur. Karena mengatur itu juga bagian dari ikhtiar kita. Masya Allah, intinya adalah kita mengatur dan juga mengukur kemampuan diri ya Ustaz. Betul. Seberapa besar kita mampu untuk menghidupi amanah yang sudah Allah berikan.